Assalamualaikum anak-anakku semua. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari bab selanjutnya yaitu ikatan kimia. Ya, nah yang kita pelajari dari ikatan kimia yang pertama yaitu adalah aturan oktet. Nah, sebelum kita membahas apa itu aturan oktet, kita bahas dulu elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa elektron valensi itu adalah elektron yang berperan pada ikatan kimia, ya. Jadi elektron yang berperan dalam dalam pembentukan suatu ikatan kimia itu adalah elektron valensi. Nah, jadi elektron valensi itu adalah elektron yang berperan dalam suatu ikatan kimia. Jangan lupa kemarin elektron valensi itu ditunjukkan oleh golongan. Ya, jadi misalkan golongan 1A berarti elektron valensinya adalah 1. Golongan 2A berarti elektron valensinya 2. Nah, itu elektron yang berperan dalam ikatan itulah elektron valensi. Nah, apa itu aturan oktet? Sebelum membahas aturan oktet, Ibu akan memberikan contoh senyawa-senyawa kimia yang biasa kalian sudah ketahui ya. Contoh senyawa. Yaitu yang pertama, kalian biasa tahu ada H2O ya, senyawa H2O, terus kemudian ada NaCl, garam dapur, asam sulfat, H2SO4 ya, pengisi aki. Terus kemudian ada MgO, ada CH4, metana, dan masih banyak lagi yang lain ya. Oke, nah kalau kalian perhatikan contoh senyawa yang Ibu tulis di sini, unsur-unsur pembentuk senyawanya itu H, O, Na, Cl, S, Mg, C ya. Itu tidak ada yang berasal dari unsur-unsur gas mulia ya. Nah, kenapa unsur-unsur gas mulia jadi sulit ditemukannya? Unsur gas mulia itu di alam tidak ditemukan satu senyawa pun yang berasal dari gas mulia. Kalaupun ada senyawa dari gas mulia, itu hanyalah senyawa buatan ya, senyawa dari gas mulia itu senyawa buatan saja. Dia bukan terbentuk secara alami tapi dibuat ya, senyawa buatan. Contohnya adalah XeF4. Jadi dari unsur-unsur golongan gas mulia yang reaktif ya, yang paling bawah dan dengan atom tertentu yang sangat elektronegatif. Nah, jadi senyawa gas mulia adanya senyawa buatan, bukan senyawa alami. Kenapa di alam itu tidak ditemukan satu senyawa pun dari gas mulia? Karena gas mulia itu sudah dia bersifat stabil ya. Gas mulia bersifat stabil. Sudah stabil. Nah, dikatakan stabil itu dikaitkan dengan konfigurasi elektronnya ya. Dikaitkan dengan konfigurasi elektronnya yang sudah penuh. Sebagai contoh, misalkan helium, He. Dia nomor atomnya 2. Ibu tulis konfigurasi bornya ya. Kalau kalian mau konfigurasi SPDF-an boleh silakan saja ya. Ya ini Ibu memakai konfigurasi bor. He2 berarti 2 konfigurasinya. Gas mulia yang lain Ne nomor atomnya 10 berarti konfigurasinya 2 8. Ar nomor atomnya 18. Berarti konfigurasinya 2 8 8. Kr nomor atomnya 36. Berarti konfigurasinya 2 8 18 8.
Nah, kalau kalian lihat, perhatikan, elektron valensi dari He itu adalah 2 elektron valensinya. Sedangkan elektron valensi dari Ne itu 8. Ar 8. Kr juga 8. Nah, ini elektron valensinya ada 8. Nah, elektron valensi dari 8 yang jumlah elektron valensinya 8 itu dikatakan dia memenuhi aturan oktet. Ya. Dikatakan oktet apabila konfigurasi elektronnya, elektron valensinya tuh sudah 8, ya, oktet. Sedangkan duplet, sedangkan 2, jika elektron valensinya 2, ini dinamakan duplet. Ya, khusus untuk helium, ya, khusus untuk helium dia konfigurasinya duplet. Sedangkan konfigurasi gas mulia yang lain itu total elektron valensinya adalah 8. Nah, jadi konfigurasi elektronnya tuh sudah penuh ya. Kalau konfigurasi SPDF-nya berarti si Ne, Ar, Kr dia berakhiran di P6. Konfigurasinya tuh sudah penuh, P-nya tuh sudah 6. Nah, jadi totalnya 8 itu dia disebutnya oktet. Nah, alasan kenapa suatu atom berikatan? Kenapa suatu atom itu berikatan, mengalami ikatan kimia? Karena atom-atom itu ingin stabil seperti gas mulia, ya. Karena ingin stabil seperti gas mulia. Yang konfigurasi elektronnya itu sudah mencapai oktet atau duplet. Ya, jadi khusus untuk duplet ini adalah khusus untuk hidrogen, nanti dia konfigurasinya seperti helium atau litium ya juga. Nah, untuk atom-atom yang lain itu dia ingin stabil seperti gas mulia, yaitu konfigurasinya itu mencapai oktet. Konfigurasinya sudah mencapai oktet. Nah, ini kenapa alasan suatu atom itu berikatan. Karena dia ingin stabil seperti gas mulia. Supaya konfigurasinya, itu dia konfigurasinya menyerupai konfigurasi gas mulia, yaitu oktet. Contohnya misalkan, ya, Na. Na nomor atomnya adalah 11. Kalau kita konfigurasikan pakai Bohr, itu dia 2, 8, 1. Nah, jadi elektron valensinya dia adalah 1. Nah, supaya dia tuh ingin stabil seperti gas mulia, supaya elektron valensinya 8 seperti gas mulia. Jadi 1 kalian logikain, 1 itu mudahnya melepas 1 elektron supaya jadi 8 atau menerima 7. Jadi bayangin. Jadi elektron yang konfigurasi elektronnya atau elektron valensinya sedikit, 1, 2, 3. Jadi elektron valensinya 1, 2, 3. Itu cenderungnya dia mudahnya adalah melepaskan elektron. Jadi dia mudah melepas 1 elektron dibandingkan dengan dia menerima 7. Kan 7 banyak ya, menerima 7. Jadi untuk elektron valensi yang sedikit seperti 1, 2, 3, yang elektron valensinya 1, 2, 3, dia mudahnya melepas elektron. Nah, jadi Na konfigurasinya 281, dia adalah dengan cara supaya stabil seperti gas mulia, dia dengan cara melepaskan 1 elektronnya. Membentuk ion Na+. Nah, jika sudah melepaskan 1 elektronnya, berarti konfigurasinya jadi 28. Seperti gas mulia ya, belakangnya 8. Nah, contohnya lagi misalkan Cl. Nomor atomnya 17. Konfigurasinya adalah 2,
8, 7. Nah, ini elektron valensinya adalah 7. Banyak ya. Jadi dia itu lebih mendekati 8. Nah, untuk yang elektron valensinya besar seperti 4, 5, 6, 7, cenderungnya adalah menerima elektron supaya stabil seperti gas mulia 8, supaya terakhirnya 8. Berarti Cl supaya 8 seperti gas mulia, dia dengan cara menerima 1 elektron. Nah, menerima 1 elektron, dia membentuk ion Cl-. Nah, konfigurasinya adalah jadi 2, 8, 8. Sama seperti gas mulia. Nah, nanti antara Na plus dengan Cl- itu terjadi gaya tarik-menarik elektrostatik. Ya, gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif yang kita kenal dengan ikatan ion. Nanti kita pelajari ya. Nah, itu contoh kenapa suatu atom berikatan, karena dia ingin stabil seperti gas mulia yang konfigurasinya sudah oktet ya, atau duplet. Khusus untuk hidrogen itu seperti helium duplet ya. Nah, itu adalah penjelasan kenapa suatu atom ingin berikatan, karena konfigurasinya ingin stabil seperti gas mulia. Nah, untuk mencapai kestabilan ya, untuk mencapai konfigurasi yang oktet seperti gas mulia, untuk mencapai konfigurasi yang oktet seperti gas mulia. Nah, unsur-unsur itu cenderung melakukan ikatan ya untuk mencapai konfigurasi oktet seperti gas mulia. Jadi unsur-unsur itu berikatan. Caranya yaitu dengan cara yang pertama ada dengan cara serah terima elektron. Nah, serah terima elektron berarti yang satu menyerahkan atau melepaskan elektron, yang satu tuh menerima elektron atau menerima elektron ya. Nah, antara serah terima elektron ini terjadi antara logam yang elektron valensinya sedikit dengan non-logam. Nah, jadi logam itu kan kecenderungannya dia mudah melepaskan elektron ya, membentuk ion positif. Sedangkan non-logam kecenderungannya adalah dia mudah menerima elektron, membentuk ion negatif. Ya. Jadi logam melepaskan elektron nanti diterima oleh non-logam, membentuk ion negatif. Nah, antara ion positif dan ion negatif ini terjadi gaya tarik-menarik elektrostatik yang dikenal dengan sebutan ikatan ion. Ya, ikatan ion. Nah, itu cara yang pertama yaitu dengan cara serah terima elektron. Cara yang kedua yaitu dengan memasangkan elektronnya atau pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, pemakaian bersama pasangan elektron ini terjadi antara non-logam dengan non-logam. Ya, karena non-logam kan sama-sama memiliki afinitas elektron yang besar ya, sama-sama menarik elektron. Jadi kalau sama-sama menarik elektron, ikatan yang terjadi adalah dengan cara pemakaian bersama pasangan elektronnya. Nah, ini dinamakan nanti dengan ikatan ion. Dengan ikatan kovalen. Ya. Jadi pemakaian bersama pasangan elektron itu ikatan kovalen. Ya. Nah, itu untuk mencapai
konfigurasi yang oktet stabil seperti gas mulia dengan cara bisa serah terima elektron atau pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, oke, itu adalah peranan elektron pada pembentukan ikatan. Ya, kita membahas tentang aturan oktet tadi. Ya, kemudian sebelum kita ke ikatan ion, Ibu akan membahas tentang lambang Lewis. Jadi lambang Lewis itu apa? Lambang Lewis itu adalah lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Ya, lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Contohnya untuk golongan 1A. Untuk golongan 1A itu kan elektron valensinya 1. Berarti gambar lambang Lewisnya, contohnya misalkan Li. Ya. Karena elektron valensinya cuma 1, berarti titik-titik elektronnya dia hanya ada 1. Ya, jadi lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Karena 1A elektron valensinya cuma 1, berarti titik elektronnya 1. Misalkan 1A yang lain, Na. Berarti gambarnya gini. Ya. Contoh yang lain 2A. 2A berarti elektron valensinya ada 2 ya. Contohnya Be. Berarti Be kalau digambarkan seperti ini. Ada 2 elektron valensinya. Ini lambang Lewis untuk Be. Untuk golongan 3A. Al. Ya. Berarti dia punya 3 elektron valensi. 1, 2, 3. Golongan 4A. Contohnya karbon. Dia punya 4 elektron valensi. Berarti ada 4 titik-titiknya. Untuk golongan 5A, contohnya nitrogen. Dia punya 5 elektron valensi. Berarti elektron valensinya ada 5. 1, 2, 3, 4. Nah, yang 1 dia sudah berpasangan. Ya. Untuk golongan 6A, oksigen. Contohnya ya, 6 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau sudah berarti dia berpasangan 5, 6. Ya, 7A contohnya adalah F. Berarti kalau gambar F ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 3 pasang dan 1 elektron yang belum berpasangan. 8A. Contohnya misalkan argon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ini adalah lambang Lewis ya. Jadi lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Jadi jangan lupa elektron valensi itu menunjukkan golongan. Jadi kalau untuk golongan 5A berarti lambang Lewisnya atau titik-titik elektronnya ada 5 ya. Oke. Sampai di sini lambang Lewis. Nanti kita lanjutkan dengan ikatan ion ya.